Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan ilmu keislaman di Indonesia yang beranggotakan 1. Farhan Faisal Pratama, 2. Davis Aulia Fas, 3. Wildara Priskila, dan yang keempat Ika Yasin Tanindi. Di sini kami akan membahas 4 bagian. Yang pertama, pengertian ilmu keislaman. Yang kedua, ilmu keislaman di Indonesia. Yang ketiga, paradigma ilmu keislaman. Dan yang keempat, strategi pengembangan ilmu keislaman di Indonesia. Pengertian ilmu keislaman. Ilmu keislaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Pada awalnya, ilmu-ilmu Islam berkembang dalam bidang qiraah, tafsir, dan hadis. Kemudian menyusul ilmu fikih. Ilmu-ilmu ini bertambah dan berkembang sesuai dengan evolusi kemajuan masyarakat. Al-Ghazali mengelompokkan ilmu-ilmu keislaman menjadi 2, yakni syariah atau religius dan gair syariah atau intelektual akhliyah. Ilmu keislaman di Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim, Gujarat, dan India yang diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Dalam operasionalisasinya, mereka melakukan pendidikan dan menyebarkan agama Islam dengan perbuatan, dengan contoh dan suri tauladan. Pada waktu itu, para pendakwah Islam melaksanakan penyiaran agama Islam kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja yang ditemui oleh mereka. Pendidikan dan pengajaran secara informal membuat orang-orang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan dengan didahului bacaan basmalah. Modal pokok yang dimiliki mereka adalah semangat menuntut ilmu agama bagi anak-anak. Implementasi pendidikan di pusat pendidikan nonformal seperti surau, masjid, serambi rumah sang guru. Kegiatan itulah yang menjadi cikal bakal didirikannya pesantren, yang mana tingkat global pendidikannya disebut madrasah. Paradigma ilmu keislaman. Kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan Islaman berdasarkan pada akidah Islam. Pada aspek ini diharapkan terbentuk sumber daya manusia yang terdidik dengan akhliyah Islamiyah atau pola berpikir Islami dan nafsiyah Islamiyah atau yang bisa disebut pola sikap Islami. Pendidikan keislaman diarahkan pada pengembangan keimaman, sehingga melahirkan amal saleh dan ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukanlah kuantitas tetapi kualitas pendidikan, seperti Al-Quran yang mengungkapkan tentang ahsanu amalan atau amalan salihan, yaitu amal yang baik dan amal saleh. Rasulullah SAW merupakan figur keteladanan bagi manusia. Yang terakhir, strategi pengembangan ilmu keislaman di Indonesia. Strategi ilmu keislaman di Indonesia dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan iptek itu mencangkup ruang ilmu sebagai berikut. 1. Motivasi kreativitas peserta didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islam menjadi acuannya. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya dan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek dan hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Dan yang keempat, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan masyarakat melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumber murni dengan masa depan kehidupan manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.